Administrasi. Selamat datang di Grow, From Silent to Speaker. Ini adalah podcast yang akan jadi ruang kita tumbuh bareng. Tempat kita belajar gimana caranya berani ngomong, berani tampil, dan berkembang jadi versi terbaik dari diri kita. Di sini, kita bakal ngobrol santai tapi bermakna, ngebahas perjalanan, pengalaman, dan juga insight tentang public speaking dan juga pengembangan diri. Karena kita percaya semua orang itu punya suara, tapi nggak semua orang berani menggunakannya. Nah, lewat podcast ini, kita mau ngajak kalian pelan-pelan keluar dari zona nyaman sampai akhirnya berani untuk bersuara. Dan hari ini, kita ditemenin sama seseorang yang luar biasa keren banget dan perjalanannya relate banget sama kita semua. Ada Kak Hasyishi Ahmad, beliau adalah mahasiswa administrasi negara angkatan 2023 yang memiliki segudang prestasi loh teman-teman, dan juga aktif di berbagai organisasi. Ada di organisasi LPM Prima, di GMNI, dan juga yang paling menarik, beliau merupakan demisioner Hima Isra tahun 2024 loh, teman-teman. Halo Kak Hasyi, apa kabar? Halo, baik Afida. Gimana kabar kamu juga? Alhamdulillah, baik Kak. Wah, menarik sekali podcast ini. Lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ada beberapa kesibukan, mulai nyicil jurnal lagi biar jadi peninggalan waktu masa kuliah. Kemudian yang kedua, yaitu skripsi. Wow, Gitu. keren banget loh Kak. Kelihatan banget aktifnya gitu. Oke Kak, aku pengen mulai dari yang paling relate dulu nih. Banyak orang tuh lihat kakak sekarang aktif dan berani ngomong. Tapi dulu tuh kakak tuh tipe orang yang seperti apa sih? Oke, sebenarnya ini yang menjadi hal yang paling menarik ketika kemarin Afida menghubungi saya untuk diajak mengisi podcast. Karena kalau misal kita melihat dari perjalanan hidup saya, sebenarnya tidak ada yang mengenal Hasyishi di ranah SMP ataupun SMA, sama sekali tidak yang mengenal. Cuman ketika berkuliah, saya mulai mencoba bahwa seperti hal-halnya kata orang-orang bahwa lembaran baru itu penting dilakukan. Nah, saya mencoba untuk membuka lembaran baru itu. Awal kali ketika berbicara tentang public speaking, saya sebenarnya dipaksa oleh momentum kala itu. Jadi kala itu ada yang namanya PPMB dan ada lomba debat di sana. Nah, disitulah titik paling awal bagi saya untuk berani untuk berbicara. Bahwa yang dulunya Hasyishi itu gagap, Hasyishi itu gak bisa berani ngomong, kemudian saya bisa untuk memulainya di sana. Karena yang menjadi kendala dari teman-teman yang takut untuk public speaking atau mulai berbicara adalah mereka bingung untuk memulai dan takut untuk memulai. Jadi dua itu harus diminimalisir. Kalau persoalan bingung, biasanya yang menjadi kendala dari orang-orang yang public speaking atau cara berbicara di banyak orang atau di ruang publik adalah terlalu banyak yang dipikirkan sehingga yang diomongkan itu kadang-kadang bingung dan belibet. Jadi di situ dimulai. Jadi misalkan dulu latihannya gini. Kala itu PPMB saya sampai final sama Algi, presbem saat ini. Jadi dia memang sudah bestie sejak dulu dan dua serangkai kalau kata orang-orang gitu. Jadi saya juga belajar banyak dengan dia. Bahkan kami sempat untuk berlatihan bahwa coba deskripsikan satu, misalkan botol ini. Nah, Onet Cool adalah ini sampai waktu 2 menit. Nah, ini menjadi hal yang menarik bahwa saya belajarnya mulai dari hal-hal yang terkecil dulu, mulai dari itu. Kemudian memulai, saya rasa tidak ada alasan lain untuk tidak memulai karena ruang publik itu bisa dimulai dari mana saja, mulai dari circle kita untuk kita berbicara, kemudian sampai ke urusan yang paling intimate dengan kita yakni HP. Misalkan gitu, HP kita gunakan sebagai media public speaking itu menjadi sangat menarik gitu, Afida. Wah, keren banget sih Kak. Berarti kakak dulu juga pernah ada di fase yang gak pede ya? Sangat tidak pede, betul. Nah Kak, waktu itu yang paling bikin kakak buat ragu buat ngomong itu apa sih? Lebih ke takut salah
takut dinilai atau bahkan overthinking? Jawaban kamu semuanya benar. Betul itu. Karena begini Afida, kalau berbicara tentang public speaking, dulu adalah sebuah momen yang paling menakutkan. Saya rela untuk urunan 5 ribuan dengan teman-teman kelompok saya di SMA, hanya untuk satu orang yang berbicara biar yang lain nggak kena. Begitu. Jadi, momen yang paling mengerikan bagi saya kala itu adalah di SMA, untuk berbicara di depan umum. Bahkan keterlibatan saya dalam teman-teman SMA itu juga kurang begitu kurang begitu terlihat. Misalkan di SMA kita pasti mengalami yang namanya momen uh, bukir atau buat video perpisahan. Nah itu saya sendiri tidak dilibatkan. Karena apa? Saya menyadari bahwa saya ini sangat kurang, mulai dari public speaking, kurang pinter juga, dan masih banyak hal-hal yang kurang. Tapi ada satu momen yang membuat ada turning point. Nah, turning point ini yang menarik untuk dibahas, Afida. Nah, ini dia sih teman-teman. Kadang tuh kita kalah sebelum memulai karena pikiran kita sendiri. Terus Kak, kapan sih mulai ada kepikiran, kayaknya aku harus berubah, aku harus mulai berani ngomong? Oke, sebenarnya ini agak private ya teman-teman. Perlu difahami bahwa sesuatu yang menampar saya ini sebenarnya urusan romance. Jadi kalau boleh bercerita nih, jadi teman-teman sekalian, para penonton, teman-teman boleh untuk melakukan banyak hal di masa muda, tapi jangan lupa bahwa masa depan Anda adalah tanggung jawab Anda berada di kaki Anda, berada di tangan Anda sekalian gitu. So, misalkan hari ini ada problem-problem, semoga cerita ini bisa menjadi obat bahwa semua orang bisa menjadi lebih baik. Jadi, kala itu Afida, eh, saya dekat dengan seorang adik tingkat. Adik tingkat itu sangat pintar sekali. Jadi sangat menonjol di kelas dalam dalam kelas-kelasnya di SMA, bahkan guru-guru pun mengenalnya sebagai anak yang pintar, rajin dan sebagainya. Nah, si cewek ini ternyata punya kakak yang seharusnya adik tingkat saya juga. Jadi kala itu saya kelas 3 SMA, teman-teman. Dan si cewek ini mantan saya adalah anak di kelas 1 SMA. Nah, kakaknya ini sebenarnya harusnya kelas 2 SMA, tapi karena dia pintar, maka ikut akselerasi di kelas 3, jadi setara begitu. Nah, saya melihat bahwa misalkan mantan saya ini adalah orang yang sangat pintar dan sebagainya begitu. Kemudian saudaranya apalagi sangat pintar, ikut akselerasi. Nah, saya ini kok anomali begitu, antah berantah. Maka dari itu saya mulai memberanikan diri untuk menolak yang namanya malas. Pertama itu, hampir setiap hari di masa menunggu hasil SNBP, saya tiap hari ke perpustakaan Kota Pasuruan. Saya menghabiskan waktu-waktu di sana untuk membaca. Saya paling ingat buku SMA pertama kali yang saya habiskan adalah buku punyanya Presiden Kuba. Saya lupa namanya. Presiden Kuba kala itu. Seru sekali bukunya, bahwa ada pertarungan antara Kuba dan Amerika Serikat begitu. Sejak saat itulah saya mulai berani untuk membaca. Nah, disinilah yang menjadi hal yang baik, bahwa public speaking atau berbicara itu tidak akan bisa tanpa ada membaca. Jadi, runtutan kita, struktur kita dalam pikiran itu akan kacau kalau kita tidak biasa membaca. Disitulah kunci dari public speaking. Nah, kalau berbicara terkait dengan yang tadi, Afida, terkait dengan turning point atau titik balik, kira-kira kapan sih saya tertampar untuk melakukan perbaikan diri, adalah ya saat itu, bahwa realita mengatakan bahwa saya ini bodoh, saya ini nggak dibutuhkan banyak orang. Sejak saat itu, saya mulai belajar untuk menjadi lebih baik gitu. Wah, berarti ada momen yang nendang gitu ya Kak? Banget, sangat berkontribusi banyak orang di sana itu kala itu. Apakah pengalaman di organisasi seperti di LPM Prima, di GMNI, atau bahkan di Hima Istra itu ngebantu banget buat ngebentuk keberanian itu, Kak? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra. Pertama, teman-teman, kalau difahami bahwa semua organisasi di dunia ini adalah benda, yang menggerakkan adalah orang-orangnya. Mau dinilai baik ataupun buruk sebuah organisasi, itu nggak akan bisa selama orang-orangnya bisa dinilai. Maksudnya adalah ketika organisasi A dianggap sesuatu yang buruk, maka pandangan buruk itu akan
hilang ketika orang-orang yang ada dalam organisasi A itu adalah orang-orang yang baik. Jadi organisasi itu akan berjalan dengan maksimal kalau orang-orangnya juga bagus dan kompetitif gitu. Nah, saya melihat ada beberapa UKM yang saya ikuti dan Hima. Yang pertama adalah Limas dulunya. Saya ikut Limas, kemudian kalau di Prima itu sebenarnya saya kontributor menulis, kemudian ada Himaistra. Saya melihat tiga organisasi intra ini punya prospek yang sangat bagus terkait dengan pengembangan minat bakat, terutama terkait dengan Himaistra. Saya pikir anak-anak Himaistra itu dulunya mirip dengan UKM, bahwa kerja-kerjanya atau kerja organisasinya hanya menyelesaikan proker dan sebagainya. Tapi ternyata lebih daripada itu. Kita tuh dianggap kakak, saudara, bahkan bapak dalam organisasi itu ya di Maestra, bahwa kita merasa bahwa adik kita di 25 dan kemudian di tahun yang akan datang 2026 adalah bagian daripada keluarga kita. Nah, disitulah yang membedakan dengan yang lain. Saya pikir semua organisasi punya kontribusi yang sangat bagus bagi diri saya, dan saya harap juga kepada teman-teman sekalian. Karena organisasi itu nggak akan bisa kita ikuti atau kita minati karena tidak ada tidak ada tujuan tertentu. Setiap organisasi punya tujuan-tujuan tertentu. Misal Himaistra berbicara sebagai penyambung lidah mahasiswa administrasi negara kepada pihak-pihak terkait. Mohon maaf, mahasiswa ilmu administrasi kepada pihak-pihak yang lain. Begitu juga Limas, lembaga ilmiah yang punya ruang sehingga kita itu bisa belajar sih bagaimana membedakan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, bagaimana secara menulis secara terstruktur, atau LPM Prima yang menurut saya juga menjadi wadah yang paling saya sukai untuk menulis karena mudah untuk diikuti dan bagus untuk publikasi gitu. Jadi semua organisasi akan sangat bagus ketika orang-orang di dalamnya sangat mendukung, dan saya pikir semua organisasi yang saya ikuti mulai dari intra maupun ekstra di Gemen juga sama baiknya gitu. Berarti lingkungan itu juga punya pengaruh yang besar ya, Kak? Betul. Dulu kalau boleh bercerita, Afida, lingkungan pertemanan saya kurang begitu baik. Jadi nggak apa-apa, kita sharing-sharing ya. Iya. Karena saya ingin menjadikan momen ini adalah momen perbaikan bagi kita semua begitu. Jadi kala itu SMA, saya berteman dengan orang-orang yang dalam artian kurang produktif lah secara akademik, sehingga saya juga mengalami konduksi itu kayak tersambung lah gitu. Nah, ketika turning point itu terjadi, ketika saya mulai ke perpustakaan Kota Pasuruan, hampir setiap hari kayaknya saya ke sana, sampai ditelepon orang tua, nyuruh pulang, nyuruh makan dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah responnya slow respon gitu. Nah, kala itu ketika turning point, saya mulai untuk memilih kembali tempat atau ruangan atau siapa yang akan saya temui dan saya gauli. Nah, saya mulai men-tracking kira-kira siapa sih teman saya dulu yang suka membaca, suka berdiskusi, suka bertukar pikiran gitu. Saya mulai kulik-kulik kembali dan akhirnya ketemu. Ada teman-teman saya yang dari Brawijaya, ada yang dari UPN, Jatim. Dan kira-kira semester 3, kalau nggak salah, saya mulai dekat kembali dengan kakak tingkat saya yang ada di UI. Dan dia bercerita banyak hal sehingga saya mulai termotivasi bahwa saya ke depan harus masuk via UI misalkan seperti itu. Jadi sangat menentukan ternyata lingkungan itu. Dan teman-teman harus pintar-pintar memilihnya. Nah, dari semua pengalaman itu, pernah nggak sih Kak kayak ngerasa deg-degan banget atau hampir nggak mau ngomong waktu disuruh tampil? Wah, ini memorable banget. Kala itu saya masih ingat di aula debat final PPMB dengan Algi dengan saya, ada satu kelompok lain yang menjadi lawan kami. Saya agak lupa lawannya siapa, sepertinya antara Zahwa atau siapa ya, atau Profis yang dulu. Nah, itu menarik sekali. Banyak sekali orang-orang yang ada di aula menunggu momen debat itu pecah gitu. Nah, di momen itu sebenarnya saya sangat ketar-ketir tahu. Bahkan malamnya saya nggak bisa tidur untuk mempersiapkan itu semua. Saya menghafalkan beberapa quotes karena bagi orang yang baru membaca atau baru untuk memulai public speaking, kita itu kadang-kadang flat dalam menyampaikan sesuatu.
Makanya butuh quotes untuk mengklimakskan yang kita utarakan begitu. Nah, kala itu saya membicarakan terkait dengan Imam Syafi'i, quotes-quotesnya saya utarakan dan lain-lain sebagainya. Meskipun kala itu sangat hampa, sangat takut sekali, bahkan saya ingin kayaknya aku seminggu ke depan nggak akan kesini lagi deh gitu, menghilang dulu gitu kan. Nah, di situ itu adalah momen pertama bagi hidup saya untuk berbicara di ruang publik yang sangat apa ya, intimate karena di depan banyak orang di aula itu, dan momen bagi saya untuk berani mencoba dan ternyata berhasil gitu. Kebayang banget sih Kak tegangnya. Tapi justru dari situ prosesnya kebentuk. Betul kan Kak? Betul sekali. Nah Kak, sekarang kita masuk ke prosesnya. Banyak teman-teman yang pengen bisa ngomong, tapi bingung harus mulai dari mana. Kalau dari pengalaman Kakak, cara paling sederhana buat mulai public speaking itu apa sih? Baik. Kalau secara apa ya, teknis, saya pikir seperti jawaban tadi bahwa semua orang harus membaca. Itu dulu. Karena logika berpikir kita, strukturnya itu nggak akan bisa kalau kita nggak membaca. Bahkan ada dosen HI yang sangat keren, Pak Iqbal namanya. Beliau memberikan buku saya namanya Logika Berpikir. Logika itu pikiran, berpikir juga pikiran begitu kan. Kok dua-duanya begitu gitu kan. Tapi ternyata sangat keren bukunya bahwa dalam logika kita dalam melakukan pengutaraan kalimat, berbicara itu ada strukturnya yang harus diperhatikan gitu. Tapi yang ingin saya utarakan, yang paling penting adalah berani untuk memulai. Meskipun tidak ada struktur yang pasti, meskipun tidak ada pakem yang pasti, teman-teman bisa untuk memulainya dengan cara yang apa ya, variatif. Mulai dari misalkan Unet School. Unet School adalah gini-gini sampai 2 menit. Bisa sangat sangat bisa untuk dicoba. Karena itulah yang saya lakukan kemarin ketika saya masuk maba dan memulai lembaran baru dengan public speaking yang makin hari insya Allah makin baik begitu. Jadi memulainya bahkan bisa untuk mengajak bestie-bestie kita, teman-teman kita untuk mendengarkan apa yang kita utarakan. Jadi disitulah tips yang bisa digunakan. Atau satu lagi yang dulu sering saya lakukan ketika masa menunggu hasil SNBP. Nah, selain saya pergi di perpustakaan kota, saya mulai menulis sesuatu. Hari ini saya sedang melakukan ini. Lalu saya ketemu dengan Mbok Ju ini penjual gorengan di perapatan ini gitu-gitu. Saya mulai menuliskan apa yang saya lakukan. Nah, itu terus berlanjut sampai kemudian di masa-masa awal kuliah. Saya terus menulis dan alhamdulillah ada hasil teman-teman bahwa menulis itu kan dalam artian menuangkan apa yang ada dalam pikiran. Nah, dalam pikiran itu kemudian dibentuk dalam sebuah tulisan. Nah, itu kan kalau misal terstruktur berarti kontur pikiran kita itu sudah terstruktur. Alhasil itu akan membantu dalam proses public speaking gitu. Nah, ini penting banget sih. Ternyata mulai dari hal yang kecil dulu. Nggak harus langsung jago, Nah, teman-teman. betul sekali. Kak, jujur nih, pernah nggak ngalamin ngeblank waktu di tengah-tengah ngomong? Wah, ini sering banget. Tanpa teman-teman sadari, sangat sering. Eh, Bahkan momen ini pernah dalam momen yang sangat besar kala itu ketika saya memimpin demonstrasi Indonesia Gelap. Saya agak ngeblank karena banyaknya orang-orang yang datang. Itu sekitar 1.500 orang kalau nggak salah yang datang. Saya ngeblank bahwa orasi-orasi itu saya bingung lah di sana. Tapi dalam momen paling kecil itu kan momen yang besar. Momen yang kecil itu di kelas. Di semester 3 atau semester 2 saya sering bertanya kepada dosen sehingga banyak teman-teman melabeli saya itu sebagai si penanya gitu. Nah, kala itu banyaknya pertanyaan dalam otak sehingga saya bingung untuk mengutarakannya. Walhasil dalam beberapa kalimat pengutaraan gagasan yang kemudian untuk ditanyakan itu ngeblank. Nah, saya mulai meminimalisir itu dengan cara mencatatnya dulu. Jadi ngeblank itu benar-benar nggak enak tau. Ngeblank itu bikin kita nggak pede. Kalau sekali ngeblank dalam momen yang besar, wah, potensi untuk kita nggak melakukan public speaking atau berbicara di depan umum makin besar juga gitu kan.
Jadi ngeblank ini harus diminimalisir. Benar-benar harus siap lah untuk kita memitigasi kira-kira kalau kita ngeblank itu ngapain ya gitu. Jadi saya meminimalisirkannya itu dengan cara menulisnya, mencatatnya. Kira-kira yang saya utarakan pertama adalah ini, kedua ini, ketiga ini. Terus yang terakhir balik ke awal atau sebagainya gitu. Jadi dicatat dulu. Nah, itu dia. Berarti hal kayak gitu normal ya, Kak? Bahkan buat orang yang sekarang udah aktif kayak Kakak. Kalau boleh minta tips nih, Kak. Gimana cara ngadepin rasa takut itu biar tetap berani ngomong? Baik. Wah, rasa takut ini sebenarnya sesuatu yang sangat abstrak. Sesuatu yang seolah-olah menari-nari dalam belakang tubuh kita, menakut-nakuti kita dengan monster yang sangat besar begitu ya. Itulah ketakutan. Cuman saya dulu dan sampai saat ini juga sering kali mengalami ketakutan-ketakutan. Tapi yang coba saya lakukan adalah ada quotes dari Sultan Syahrir bahwa hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan gitu. Jadi semua orang akan berjuang dengan dirinya sendiri, dengan kakinya sendiri, dengan kepalanya sendiri, dengan tangannya sendiri. Alhasil ini akan membuat kita menyadari bahwa yang bikin kita sukses itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, ini yang membuat saya berani untuk mencoba, berani untuk gagal. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir saya mencoba, apakah saya pernah gagal dalam 1 minggu ini? Oh ternyata 2 kali saya gagal. Misalkan ada ide yang tidak terrealisasi, saya akan melakukan evaluasi atas kegagalan itu. Nah, terkait dengan rasa takut untuk mencoba, yang kita takut bahwa kalau misal aku public speaking atau berbicara di depan umum nih akan ganggu teman-teman nggak ya? Akan bikin teman-teman risih nggak ya? Apa aku cringe ya? Apakah aku kayak orang yang nggak didengar ya? Gitu. Itu pikiran yang pasti akan ada dalam pikiran kita. Tapi yang harus kita ketahui bahwa semua orang itu nggak peduli sebenarnya sama kita. Mau kita ngomong apapun, mau kita berlaga apapun, orang-orang itu nggak akan peduli bahwa oh Hasisi kayak gini, Hasisi kayak itu. Jadi let it flow bahwa you can start it, you can apapun bisa kita mulai begitu. Rasa takut itu akan lebih baik, akan terbayarkan ketika kita mulai mencoba. Kalau takut itu nggak mencoba, wah itu sayang banget sebenarnya Afida. Jadi akan lebih baik, rasa takut itu akan muncul ketika kita setelah mencobanya. Kalau kita mencoba, itu akan lebih enak gitu loh. Jadi ada sesuatu output yang bisa kita ukur. Misalkan saya takut untuk public speaking. Nah, tapi saya utarakan dulu. Setelah public speaking, ketakutan itu muncul kembali seperti sebelum public speaking. Jadi saya akan mengkategorikan kira-kira rasa takut saya ini dari apa dan gimana sih cara menyelesaikan rasa takutnya itu. Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi kita semua bisa untuk memulainya, teman-teman. Jadi bukan nunggu takutnya hilang, tapi tetap jalan walaupun ada rasa takutnya. Betul. Oke Kak, kalau dipikir-pikir sebenarnya public speaking itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal mindset. Menurut Kakak, seberapa penting sih punya keberanian berbicara untuk mahasiswa? Wah, sangat penting kalau bisa dinilai itu 1000/100. Karena kita kan sebenarnya tugas mahasiswa kalau kata Soekarno itu ada 2, mendobrak dan membangun. Mendobrak apa-apa yang tidak sesuai dengan amanat revolusi dan membangun apa-apa yang sesuai dan dibutuhkan oleh rakyat. Kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi solusi kita atas sebuah masalah, itu ya nggak akan bisa membantu masyarakat gitu. Bahkan eh, dalam mengerjakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari, public speaking atau komunikasi itu menjadi hal yang paling penting, teman-teman. Kita akan dinilai beda dengan orang-orang lain selama kita bisa mengkomunikasikan banyak hal. Dan komunikasi ternyata bukan hanya tentang public speaking, ada bahasa tubuh, ada bahasa batin ya barangkali ya, yang antar orang kadang-kadang ada keterikatan gitu. Dalam artian yang saya ingin utarakan adalah mau kita menjadi apapun dalam hidup kita, mengkomunikasikan satu pikiran kepada pikiran yang lain itu adalah sesuatu yang sangat penting.
Begitu juga dengan pikiran orang lain yang kita terima dengan sebuah komunikasi, itu juga menjadi hal yang sangat penting, bahwa interaksi itu ditentukan oleh komunikasi. Banyak orang yang bilang bahwa perceraian itu berasal dari komunikasi, keretakan berasal dari komunikasi. Tapi kita lihat bahwa komunikasi yang mana dulu, gitu loh. Kalau komunikasi hanya satu, maka namanya ya instruksi. Kalau dua-duanya melakukan komunikasi, itu namanya diskusi. Nah, dalam menjadi mahasiswa, menjadi maha dari para siswa, menjadi suatu hal yang penting bahwa kita harus bisa untuk public speaking, gitu. Berarti bukan cuma buat presentasi aja ya Kak, tapi juga buat relasi dan peluang ke depannya. Betul. Nah Kak, banyak juga yang ngerasa aku tuh nggak pedean. Kalau dari Kakak sendiri, gimana cara pelan-pelan ngebangun kepercayaan diri itu? Oke, percaya diri itu nggak akan bisa kalau nggak memulai latihan atau mencoba sedikit-sedikit lah apa yang kita ingin ungkapkan. Jadi percaya diri itu bukan tentang saya nggak peduli dengan orang lain sehingga saya percaya diri. Tapi percaya diri itu lebih daripada itu. Percaya diri itu menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan untuk kemudian hari sehingga kita percaya atas kemampuan kita. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai public speaking atau mulai untuk berani tampil di depan publik, tips yang pertama adalah berani untuk latihan. Latihan dulu. Kalau kata Pram itu bukan bukan mencoba berani belajar ya, tapi untuk belajar berani dulu. Belajar berani itu adalah yang paling pertama. Yang kedua, berani belajar. Jadi belajar berani, berani belajar. Dua kata yang sering orang-orang lupakan karena itu apa ya, eh, bahan bakar kita untuk berani tampil di ruang publik. Jadi harus berani kepada teman-teman gitu. Nah, ini dia sih yang harus dipegang buat teman-teman semua. Nah Kak, sekarang kita punya challenge nih. Bayangin, kakak lagi ngomong ke mahasiswa yang sekarang masih takut banget buat bicara. Dalam 1 menit, coba kakak yakinin mereka kalau mereka juga bisa berani. Oke kak, siap? Siap. Oke, silakan. Oke. Halo teman-teman, kamu yang ada di kos, kamu yang lagi ada di kantin, kamu yang lagi ada di tempat makan, atau kamu yang lagi selonjoran di kamar. Teman-teman harus sadar bahwa masa depan teman-teman berada di diri kalian sendiri. Yang menentukan diri kalian ke depan adalah diri kalian sendiri, bukan orang tua, bukan saudara, bukan teman, apalagi apa ya, hanya sekedar mengandalkan ijazah. Teman-teman harus menyadari bahwa hidup ini harus diperjuangkan, hidup ini harus dipertaruhkan untuk sesuatu yang kita harapkan, teman-teman. Jadi, mulailah dari sesuatu yang paling kecil. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Itu adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah hal yang paling fundamental, hal yang paling dasar agar teman-teman bisa berkolaborasi, bisa saling tukar pikiran, bisa saling bekerja sama, bahkan bisa menjalin banyak hal dengan yang namanya komunikasi. Oleh karena itu, mulailah untuk belajar public speaking. Cerita yang tadi menunjukkan bahwa saya yang awalnya dulu orang yang bodoh, penakut, pemalu, dan gagap, bisa sangat berubah hari ini karena banyak rentetan peristiwa yang membuat saya sadar bahwa saya harus mengupayakan hari demi hari menjadi lebih baik. Saya mulai dengan public speaking dengan cara mengkomunikasikan banyak hal, mendeskripsikan aqua, mendeskripsikan buku selama beberapa waktu yang kita targetkan. Jadi mulailah dengan hal-hal yang paling remeh dulu, mulailah dengan hal-hal yang paling kecil dulu, agar kemudian hasil itu bisa paling tidak terakumulasi dan hasilnya menjadi hasil yang kita harapkan, begitu. Mulailah dari hari ini, mulailah dari detik ini, mulailah dari saat ini, begitu. Wah, keren banget sih. Oke teman-teman, dari obrolan hari ini kita belajar satu hal. Ternyata
Yang paling penting itu bukan langsung jago, tapi berani untuk memulai dulu. Karena semua orang pernah ada di fase diam, tapi nggak semua orang berani keluar dari situ. Jadi buat kalian yang masih ragu buat ngomong, pelan-pelan aja. Yang penting mulai. Karena suara kalian itu penting loh teman-teman. Podcast kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di Ogrow berikutnya. Dan ingat, dari silent jadi speaker.